salah satu fenomena yang aku lihat juga adalah mereka tuh jadi takut gitu loh Kak, kalau nggak update nih sama berita-berita di sosial media, atau bahasa terkenalnya gitu ya, bahasa kerennya adalah FOMO atau fear of missing out. Yang aku lihat doom scrolling kayak tadi itu, aku juga berapa kali pernah sih gitu ya, kayaknya sebenarnya mau hubungin kandidat gitu kan, tapi kok loh kok ada, karena ada notifikasi yang lain gitu kan, terus malah jadi loh ini kan tadi gue mau bales WhatsApp kandidat ya, kayak gitu. Nah, fenomena lain itu menurutku doom scrolling itu juga bikin kita, kalau bahasa kerennya zaman sekarang tuh nggak napak tanah di circle aku sendiri gitu. Kita mau makan nih Kak ke restoran gitu kan, terus habis itu udah pesan makanannya, semuanya fokusnya ke handphone. Rame juga tuh berita kayak anak zaman sekarang tuh banyak banget sih cemasnya gitu kan. Ini juga bukan cuma bagi mereka yang menonton gitu loh, tapi juga bagi mereka yang membuat konten-konten itu gitu kan. Jadi jempolmu harimaumu ya, bukan cuma mulutmu harimaumu lagi. Hati-hati. Sebagai budak korporat gitu ya. Oke, ini relate banget. Hati-hatinya itu adalah hati-hati dengan pekerjaan kita. Kenapa begitu? Langkah-langkah supaya kita nggak terjebak juga, terbuai lah nih sama kemudahan-kemudahan ini, sampai kita jadi malah kita yang dimanfaatkan teknologi, bukan teknologi yang memanfaatkan kita. Terus nanti marah-marah karena merasa ditipu. Betul. Tingkat literasi orang tuh Beda-beda. jarang loh sebenarnya. Iya, beda-beda, dan orang tuh sebenarnya bisa dibilang malas membaca. Yang namanya digital literacy itu ya, kita sebagai anak muda nih yang pakai teknologi sehari-hari, itu penting banget punya digital literacy. Masih ada juga orang yang mengetik itu gitu loh. Jadi menurut aku selain digital literasi gitu ya, kita juga perlu meningkatkan kemampuan kita untuk berempati di dunia maya. Tidak setuju ya nggak apa-apa gitu ya, tapi tidak harus juga kemudian kita ikut-ikutan nih. Jadi yang tadinya netral aja tuh jadi tergiring opininya segampang itu gitu. Jadi ya maksudnya adalah orang yang memberikan komentar pun bisa mungkin mereka nggak tahu gitu ya dampak apa yang bisa mereka hasilkan dari komentar mereka yang cuma satu itu gitu kan. Satu komentar aja, padahal jangan-jangan nih influencernya waktu baca bisa jadi itu berdampak banget kan ke mental health-nya dia. Ya semua online hate ini sih maksud aku ya yang jadi salah satu hal yang mungkin aku concern juga gitu ketika seorang influencer ini pokoknya yang namanya content creator ini memang pastinya tidak bebas gitu ya dari pendapat orang lain, tapi kalau seandainya si content creator ini tidak bisa membatasi atau tidak bisa membedakan, oh ya udah ini opini orang gitu kan, mana yang harus dia lihat, mana yang harus dia dengarkan dan yang tidak, itu akan berdampak juga tuh ke mental health-nya dia. Terus kalau aku ini ya Kak, coba pahami gitu ya dari yang tadi kamu jelaskan gitu kan, itu kan kalau tadi yang aku jelaskan adalah kecemasan dari sisi kita nih sebagai konsumen lah ya, sebagai yang mengkonsumsi konten-konten yang dibuat oleh si influencer ini atau key opinion leader ini gitu kan. Itu aja bisa, kalau bisa kita tidak bisa membedakan gitu ya, mana yang real, mana yang kebutuhan media gitu ya, mana yang realita, mana yang cuma cerita atau opini gitu kan. Itu kan kita terbawa nih dengan harus mengikuti standar itu, terus jadi ya pengaruhnya ke self esteem kita gitu ya. Kita menciptakan standar-standar yang tidak masuk akal, kemudian juga jadi kecemasan. Makanya zaman sekarang itu kan ada deh pokoknya Kak, rame juga tuh berita kayak anak zaman sekarang tuh banyak banget sih cemasnya gitu kan. Terus orang, bukan cuma anak-anak bahkan gitu, orang-orang zaman sekarang tuh banyak banget cemasnya. Tapi kalau misalnya tadi aku denger dari sharingnya Kak Revil, itu juga kecemasan ini juga bukan cuma bagi mereka yang menonton gitu loh, tapi juga bagi mereka yang membuat konten-konten itu gitu kan. Jadi ini tuh udah bukan di satu sisi juga gitu merugikan ya. Sisi negatifnya atau merugikannya ya, itu di dua arah gitu. Terus nih ini sih agak-agak senario ya, tapi ini ada terjadi gitu ya, bahwa
ketika kita tidak bisa meregulasi nih, kalau tadi kan contohnya dari Karevil adalah terkait dengan hate speech-nya lah ya, ujaran-ujaran kebencian segala macam. Nah, ketika kita sebagai konsumen dari sosial media, konsumen dari teknologi itu sendiri yang tidak bisa meregulasi, tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang negatif gitu ya, mana yang membahayakan orang gitu ya, itu juga potensi banget muncul ya kalau zaman sekarang yang namanya cybercrime gitu ya, tindakan-tindakan kriminal di dunia cyber gitu, di dunia digital ini gitu, kayak contohnya stalking, gitu kan, contoh nih kayak nggak suka gitu ya sama statementnya gitu, terus ketika ketemu di mall nggak sengaja atau apa tuh kayak bisa sampai direkam-rekam, diam-diam, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk ujaran kebencian gitu, ekspresi kebencian yang padahal sebenarnya mungkin itu kebutuhan konten lah atau ya opini orang gitu kan, ya orang semuanya boleh beropini gitu kan, tapi ketika menggiring opini itu kan yang kemudian jadi membahayakan orang lain juga. Betul. Gitu. Kemudian juga stalking tadi contohnya, teror, terus scam gitu kan. Bahkan ada juga propaganda nih, kayak pernah tahu gak sih berapa tahun lalu terkait dengan pemilu presiden di Amerika? Iya. Gitu kan, itu pernah Kak, jadi kalau di sana kan sangat-sangat free speech apa segala macam gitu ya, free opinion, free speech gitu. Bahkan ketika kampanye nih gitu ya, dengan adanya teknologi yang sudah sangat canggih ini gitu, dia bisa bikin entah video, entah pokoknya media visual lah ya, yang membuat seakan-akan si seseorang ini memilih atau mendukung presiden tertentu, calon presiden tertentu, padahal si orang ini katakanlah artis gitu ya, atau musisi gitu. Musisi ini sebenarnya dia tidak menyatakan dukungannya kepada siapapun gitu. Tapi gitu kan sebagai strategi gitu ya, propaganda itu adalah dia diedit lah gitu ya, atau pakai AI kalau nggak salah, ada videonya, ada fotonya bahwa dia mendukung nih salah satu calon presiden gitu kan, yang padahal sebenarnya kontra lah sama dia gitu. Akhirnya dia mengeluarkan statement bahwa oh itu bukan saya, itu nggak tahu, itu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu gitu. Bahkan propaganda ini gitu ya banyak banget, nggak usah kita mikir yang pemilu gitu kan, pemilu kan gede banget gitu ya Kak ya, tapi bahkan ada, aku pernah nemu nih, sekali lagi aku nemu di Explore ya, yang kayak gini juga gitu. Ini juga jadi sebenarnya Explore, kalau tadi kita bahasnya negatif, ini positifnya adalah kita juga aware nih, jadi aware juga sama berita-berita ini. Jadi ada satu model, dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai model gitu ya, memasarkan produk-produk lah yang diinin ke dia. Terus ada orang yang suka nih sama dia, tapi satu hari ada statement dari si model ini yang berlawanan sama prinsipnya si fansnya ini. Di stalking dong Kak, terus diteror, terus dipakai nih foto-foto mukanya si model ini gitu ya, diedit lah pakai ya atau apa, ke foto-foto yang tidak pantas gitu loh. Jadi satu di situ terkait dengan kebencian. Dua, foto tuh dipakai Kak. Jadi foto itu kan properti pribadi ya. Kayak kamu ngepost di Instagram nih foto kamu, itu kan sebenarnya ya bentuk kamu mengekspresikan diri kamu gitu kan. Tapi bahkan kayak data kayak gitu aja nih, foto itu aja nih, itu bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab, sampai kayak gitu. Udah nggak aman lagi ya, ngepost udah juga. Nggak aman lagi ngepost. Serem banget nih sekarang. Benar. Satu itu, dua juga ada nih Kak. Ini buat awareness juga buat kita gitu ya. Adalah terkait dengan data pribadi. Kalau kita nih subscribe nih biasanya gitu kan. Subscribe terus masukin email, nama gitu kan, terus email, tanggal lahir gitu kan. Itu kan data pribadi. Dengan tanggal lahir itu kita bisa nemu semua data tentang seseorang gitu loh. Nah, kalau misalnya contoh-contoh kayak gini kan banyak juga nih, kayak contoh data leak yang ada tuh, ada salah satu e-commerce hijau itulah gitu kan, yang sempat heboh karena datanya, pelanggannya semuanya tersebar. Itu kan ada data ya, email lah, nomor rekening apa segala macam, riwayat pencarian kita tuh bahkan ada semua loh Kak. Betul. Udah, jadi maksudnya mesti ekstra hati-hati gitu loh kalau di zaman sekarang ya. Hati-hati berkata, hati-hati mengetik, karena kan sekarang bilangnya jempolmu harimaumu ya, bukan cuma mulutmu harimaumu lagi. Hati-hati mensubscribe, hati-hati daftar di website apa atau platform apa gitu ya. Nah, yang
mesti hati-hati lagi nih kalau kita sebagai budak korporat gitu ya. Oke, ini relate banget kita sebagai budak korporat. Hati-hatinya itu adalah hati-hati dengan pekerjaan kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita ngomongin masa depan ya, dimana ya namanya AI robot itu udah sangat canggih. Kalau sekarang kan mungkin belum lah, belum terlalu sudah bisa menjadi asistennya kita gitu ya, tapi tetap mesti kita monitor gitu kan, tetap mesti kita lihat lagi, benerin lagi. Tapi kalau di masa depan ternyata udah sangat canggih sehingga kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, gimana? Dampaknya apa? Dampaknya ke budak korporat ya, which is kita, ini bisa terdampak dalam hal terreplace pekerjaannya. Kebayang nggak, kayak sebenarnya sekarang pun udah agak berasa. Contohnya adalah orang yang jaga di pintu tol. Oh, sekarang Dulu- udah otomatis kan? Iya, dulu manusia loh di situ. Sekarang udah sepi. Memang manusia kayak paling cuma satu gitu kan, yang kalau ada ya udah mesinnya Ada error, masalah ya gitu udah ya. dia bantuin gitu kan. Tapi ya udah itu aja gitu, karena udah sebagian besar tuh udah keganti pakai sistem. Udah tinggal tapping, udah pokoknya itu baru awal sih menurut aku gitu ya. Nanti ke depannya bayangin aja posisi-posisi apa lagi gitu yang bisa tergantikan sama si robot ini. Kalau dari sekarang kita tidak, ya ini namanya resiko gitu ya. Kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan skill-skill yang tidak bisa digantikan sama robot, ya soon pekerjaan kita pun ya pasti akan Terganti. Contohnya deh Kak, ada kan satu restoran juga yang waiternya tuh udah bukan waiter orang gitu, udah Ya. pakai robot juga gitu. Iya, Maksudnya di Indonesia juga udah ada sih. udah ada kan. Maksudnya bukan cuma tol aja. Mungkin kalau tol kan kayaknya udah beberapa tahun yang lalu ya. Betul. Tapi sekarang ya robot itu juga udah ada. Bahkan sebenarnya di luar negeri pun ada yang kayak asisten robot gitu. Banyak kok kalau kita lihat-lihat juga gitu kan. Nah, menanggapi hal ini nih Kak, apalagi kita sebagai budak korporat ya gitu. Betul. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menghadapi perubahan-perubahan ini, untuk beradaptasi sama teknologi gitu. Maksudnya teknologi ya memudahkan kita gitu ya, tapi gimana sih langkah-langkah supaya kita nggak terjebak juga, terbuai lah nih sama kemudahan-kemudahan ini sampai kita jadi malah kita yang dimanfaatkan teknologi, bukan teknologi yang memanfaatkan kita. Oke, mungkin kalau untuk yang bagian ini kita mesti kupas satu-satu nih Nadine, berdasarkan tadi dampak-dampak negatif yang udah kita bahas sebelumnya gitu ya. Salah satunya adalah yang tadi kamu sebutkan gitu kan, tentang ya propaganda, bagaimana orang dengan mudahnya gitu loh opininya digiring dan seterusnya. Nah, itu terjadi karena apa sih sebetulnya? Karena menurut opini aku ya, kurangnya digital literasi. Sebenarnya itu aja. Tingkat literasi orang tuh Beda-beda. jarang loh sebenarnya. Iya, beda-beda, dan orang tuh sebenarnya bisa dibilang malas membaca. Oh iya, Udah sangat itu hot topic kan di negara kita ini. Bahkan ya waktu dicek rankingnya kita termasuk yang salah satu Literasinya rendah gitu kan, sedih kan. Nah, makanya yang namanya digital literacy itu ya, kita sebagai anak muda nih yang pakai teknologi sehari-hari itu penting banget punya digital literacy menurut aku. Karena kalau enggak akan gampang banget tuh, kayak tadi misalnya lihat video satu artis dukung presiden tertentu, ternyata dia dukung presiden ini ya, parah banget, terus jadi ikutan heboh padahal nggak tahu juga itu apa. Betul. Gitu kan. Ternyata salah, enggak, dia nggak dukung itu, ya kan. Jadi kayak Terus nanti marah-marah karena merasa ditipu. Betul. Terus juga kayak misalnya yang tadi kamu bilang tuh standar TikTok. Itu udah kalau orang telan mentah-mentah gitu kan. Oh, jadi umur 30 itu gue harus punya rumah ya. Gue udah mau 30 nih belum Terus punya rumah. cemas deh habis itu. Iya. Jadi kan itu karena apa? Karena kurangnya digital literacy. Terus belum lagi yang namanya broadcast WhatsApp ya Nadine ya. Oh, kalau ini lebih ke orang tua ya Kak? Iya. Broadcast WhatsApp gitu kan. Jadi yang berita bohong, berita bohong lah, gampang banget itu Berita langsung hoax gitu ya. tersebarnya. Iya, padahal itu tidak benar sama sekali gitu. Jadi satu, digital literacy sih menurut aku yang penting banget. Iya. Habis itu apalagi Nadine menurut kamu?
Menurut aku, kalau tadi nih kita pakai contoh terkait dengan hate speech, ujaran-ujaran kebencian gitu ya. Terus berhubungan juga nih sama digital literasi tadi gitu ya. Cuma baca satu opini terus langsung tergiring nih, langsung kayak terpengaruh kayak oh iya ya jangan-jangan bener nih kayak gini. Menurut aku juga selain kita harus membaca dulu gitu ya. Tapi kita juga harus dibekali sama manusia itu kan makhluk paling makhluk paling dibilangnya makhluk sempurna karena kita dibekali sama akal budi gitu ya. Tapi menurut aku lebih dari akal budi gitu ya, manusia itu juga dibekali sama namanya empati Kak. Gitu. Nah, dengan adanya teknologi yang sangat memudahkan, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ini gitu ya. Kayak tadi itu seringkali terjadi tuh rasanya tuh kayak ya udah karena kan kita ngeliatnya di gadget ya, di layar ya. Jadi seakan-akan tuh orang yang kita lihat, orang yang kita berikan tanggapan seperti itu tuh bukan orang real gitu. Padahal di balik itu tuh masih manusia loh. Masih ada juga orang yang mengetik itu gitu loh. Jadi menurut aku selain digital literasi gitu ya, kita juga perlu meningkatkan kemampuan kita untuk berempati di dunia maya gitu. Mungkin kalau misalnya di dunia nyata karena kita melihat langsung ya Kak ya, kita melihat langsung oh ada nih gitu perasaan bahwa oh masih sama-sama manusia, oh ada sisi lainnya seperti itu. Tapi karena di dunia maya nggak kelihatan, itu jadi sulit nih untuk berempati gitu. Jadi jangan lupa gitu loh bahwa di balik setiap postingan-postingan itu masih ada manusia. Sekalipun menurutku nih ya Kak, ini pendapatku pribadi, sekalipun mungkin pendapatnya itu tidak kontradiktif sama pendapat kita gitu ya. Tapi kita ini sebagai manusia yang punya akal, punya budi, punya empati gitu ya. Ya tidak setuju ya nggak apa-apa gitu ya, tapi tidak harus juga kemudian kita ikut-ikutan nih gitu ya, menghujat, memberikan ujaran-ujaran kebencian juga nih kepada orang yang pendapatnya beda sama kita kayak gitu ya. Maksudnya kalau memberikan masukan pun kan bisa dengan kata-kata yang lebih baik ya, yang nggak langsung bip gitu sensor omongannya di kolom komen. Berhubungan juga sama literasi itu ya, kalau misalnya memang mau membuktikan pendapat ya dengan bukti-bukti kayak gitu kan. Mesti lebih kritis lah intinya. Benar, gitu lebih ya. Kritis. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin langkah antisipasi yang bisa kita lakukan, kalau yang ini kaitannya dengan yang tadi nih, doom scrolling, procrastinate gitu kan, terus cemas karena yang tadi apa yang ada di sosial media gitu kan. Nah, salah satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah namanya digital boundaries gitu, atau kita tuh memberi batasan nih terhadap akses kita terhadap teknologi dan sosial media. Nah, karena itu sangat penting. Banyak orang-orang yang sudah mulai sadar gitu ya, mulai melakukan yang namanya social media detox, melakukan yang namanya batasan jam scrolling. Nah, itu sangat bagus. Lebih bagus lagi kalau misalkan yang account-account yang tidak memberi manfaat baik tuh ya di hide aja lah gitu kan, kalau nggak mau unfollow, karena sama sekali nggak ada dampaknya ke kita juga gitu kan secara positif. Apalagi kalau kita ngelihat standar TikTok yang tadi Nadine cerita gitu kan, yang kayak ngelihat teman liburan kayak dia udah sukses ya, pergi keliling-keliling umur 30 harus punya ini punya itu iya gitu segala macam. Nah, kalau misalkan kamu sadar gitu ya bahwa itu tuh memberikan efek negatif nih, kamu jadi kepikiran, kamu jadi stres sendiri, ya ada baiknya kita hide dulu gitu ya sementara, dan dibatasi lah intinya penggunaan sosmednya. Bahkan sebenarnya di beberapa teknologi, atau ya kalau kita ngomongin tadi paling dekat ya adalah sosmed gitu ya, itu sudah menyediakan fitur-fitur itu loh Kak. Kayak kalau Kak tahu di Instagram tuh ada fitur terkait dengan pembatasan jamnya juga gitu ya. Kemudian ada fitur mute, ada fitur restricted, ada fitur unfollow juga. Kayak gitu kan sebenarnya itu juga bisa kita gunakan, bisa kita utilisasi untuk ya itu tadi gitu ya, untuk supaya kita tidak terbawa, menciptakan batasan-batasan di dunia yang seakan-akan tanpa batas ini gitu ya Kak ya. Asik, kata-katanya asik banget ya. Dan bahkan bukan cuma di platformnya aja, tapi di gadget kita pun ada loh Kak sebenarnya. Kayak waktunya cuma fitur itu ada gitu ya. At least di gadget yang aku pakai ada ya. Tapi harusnya sih
biasanya sih beda-beda tipis lah ya gitu ya, penamaan pengaturannya aja gitu. Nah, terus Kak tadi terkait dengan sharingnya Kak Revil yang berhubungan banget nih sama kita sebagai budak korporat gitu kan. Itu kan sebenarnya kekhawatiran yang paling relate lah ya sama kita gitu ya. Menurutku juga adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kita harus punya added value nih, added skill set, added value gitu ya, supaya bahasa entengnya sih kayak jangan mau kalah lah sama robot gitu kan. Toh robot juga yang bikin manusia loh, iya kan? Iya betul. Gitu. Kayak apa namanya? Sebenarnya yang paling gampang adalah kalau yang akan digantikan sama robot kan pasti pekerjaan yang clerical ya. Betul. Yang clerical tuh yang rutin. Betul, yang rutin gitu kan, yang sifatnya repetisi. Itu lagi gitu kan. Nah, itu sangat bisa digantikan sama robot. Jadi sobat berkawan mungkin udah bisa mulai melihat ya ke di pekerjaannya masing-masing. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang repetisi, clerical? Iya, sesuatu atau yang membutuhkan sesuatu yang memang munculnya cuma bisa dari kita gitu kan. Contohnya creative thinking, strategic thinking, benar, analytical thinking. Nah, itu yang akan lebih susah sih menurutku untuk digantikan sama si robot ya. Benar. Mungkin bisa dipermudah sama robot gitu ya, tapi itu akan susah dijalankan sama robot karena ya itu ada human touch-nya itu loh yang tidak bisa tergantikan gitu kan. Betul. Toh kalaupun misalnya kita menggunakan teknologi-teknologi itu ya, kayak misalnya terkait dengan ChatGPT atau apa sih Gemini yang segala macam lah ya, yang kurang lebih seperti itu gitu. Kita justru sekarang tuh ada skill set baru Kak, gitu ya. Ini aku juga baca, balik lagi, ini sebenarnya aku baca juga di Twitter ya, di sosial media gitu ya, bahwa salah satu skill set yang justru diperlukan, justru sangat penting gitu ya untuk dunia kerja ke depannya, itu ada namanya sekarang skill setnya terkait dengan prompting. Gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita ngetik gitu ya di ChatGPT gitu, contohnya kita mau cari tahu sesuatu dari ChatGPT itu kan kita ngetik nih gitu ya, apa yang mau kita cari tahu. Nah, ada skill set baru itu skill set untuk memasukkan prompt dengan tepat supaya nanti yang dihasilkan sama si ChatGPT itu yaitu tepat sasaran dan betul-betul membuat pekerjaan kita menjadi efektif dan efisien. Bukan sekedar kita cuma nanya terus habis itu dikasih terus kita jalankan, tapi belum tentu juga tepat sasaran kayak gitu. Jadi ditarik mundur lagi gitu loh, bahwa dari kita, cara kita bertanyanya ke ChatGPT-nya itu juga sudah harus betul gitu, dan contoh-contohnya seperti apa, harus menanyakan pertanyaan yang tepat gitulah ya, supaya yang keluar juga hasil outputnya juga bagus gitu kan. Iya sih, ini benar banget juga nih. Jadi pentingnya added value ya kan, dimana sebenarnya kayak ChatGPT, Gemini dan kawan-kawan itu nggak bisa kita hindari. Kita nggak bisa hilangin. Yang bisa kita lakukan ya udah memakainya, meutilisasinya untuk membantu kita menjadi lebih baik lagi juga gitu kan, sebagai pekerja, sebagai karyawan. Kita bisa menghasilkan yang lebih baik lagi lah dengan adanya ChatGPT. Nah, dengan adanya si kemampuan kita untuk prompting itu yang lebih baik gitu ya, menggunakan teknologi itu dengan lebih baik, kemudian dibekali sama literasi itu tadi Kak. Jadi bukan sekedar apa yang dihasilkan oleh teknologi itu langsung bulat-bulat kita konsumsi, tapi bisa kita kritisi juga gitu. Karena mungkin kalau misalnya yang dari ChatGPT itu kan standarnya gitu ya, atau sakleknya atau manualnya banget lah, textbooknya banget gitu. Tapi pada saat kita mau menerapkannya, mengaplikasikannya dalam pekerjaan kita gitu kan, itu kan perlu ada touch dari kitanya, karena kita yang tahu kondisinya seperti apa, environmentnya seperti apa gitu. Jadi semua ini sebenarnya berkesinambungan ya, baik yang digital literacy tadi, adanya empati, added value, digital boundaries gitu ya. Ini sebuah kesatuan dan kesinambungan yang memang harus terus kita kembangkan nih Kak, apalagi teknologi itu benar-benar tidak bisa kita hindari dan akan terus berkembang. Hari ini mungkin bagi kita ini udah canggih gitu ya. Entah kita nggak tahu entah lagi, besok nih kita nggak tahu lagi nih terjadi. ada teknologi apa lagi gitu kan. Betul. Oke, itu tadi bincang-bincang kita sudah banyak sekali ya. Mungkin untuk membantu sobat berkawan sedikit, aku akan sedikit merekap gitu ya, apa sih yang kita bahas. So, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang manfaat dari teknologi, apalagi khususnya sosial media gitu ya. Dimana kecanggihan tersebut meliputi berbagai banyak hal nih, explore, FYP, algoritma, medsos gitu kan, AI, QRIS, e-commerce. Terus kemudian bagaimana itu semua memudahkan kita
kita menjadi lebih efektif, menjadi lebih gampang, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu bawa sibuk cash, nggak perlu bawa receh dan seterusnya. Itu semua sangat memudahkan kita. Tapi di samping itu tetap ada negatif effect yang perlu kita pertimbangkan juga. Ada resiko lah yang perlu kita tidak bisa hiraukan. Yaitu apa aja? Banyak, tadi juga udah sebut beberapa gitu ya, kebocoran data pribadi gitu kan. Terus kemudian bagaimana manusia itu kemudian jadi procrastinate, terus doom scrolling, kecemasan, cemas. Nah, apalagi kita sebagai psikolog itu concernnya kan lebih ke mental health gitu ya. Kecemasannya ini juga terjadi bukan hanya kepada audience, tetapi juga si content creator, orang yang mendeliver informasi gitu ya di dalam teknologi atau sosial media itu juga jadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Terus kemudian resiko terbesar kita sebagai budak korporat adalah bagaimana kalau suatu saat nanti pekerjaan kita akan tergantikan oleh Aku ingat banget itu hot topic berapa tahun lalu deh, pas mulai robot-robot dan industri 4.0 gitu dan kan. Sekarang udah mulai kejadian gitu kan. So ada beberapa langkah antisipasi juga yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi adalah digital literacy, bagaimana kita tetap kritis gitu ya, menerima informasi apapun itu bentuknya, kita bisa lebih cari lagi informasi yang lebih valid. Terus yang kedua adalah gimana kita tetap bisa berempati, karena sebagai manusia kita juga perlu memperhitungkan gitu ya, bahwa di dalam sosial media itu pun dibalik semua konten-konten itu tetap manusia loh. Jangan karena kamu bisa anonim, kamu bisa tulis apa aja menjadi seenaknya. Betul, gak seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga adalah digital boundary, di mana kamu memberi batasan terhadap akses kamu terhadap teknologi dan media, supaya kamu juga terhindar dari yang namanya digital disruption gitu ya, bingar digital. Terus kemudian yang keempat adalah kamu juga perlu menambahkan added value di dalam diri kamu sendiri. Kamu mesti lihat pekerjaan kamu itu sekarang pekerjaan yang sifatnya seperti apa, lebih ke clerical atau sesuatu yang akan susah digantikan sama robot. Kalau masih clerical, kamu perlu perbanyak skill. Berarti skill set yang nantinya akan sangat bermanfaat dan tidak mudah digantikan sama robot. Kurang lebih itu ya yang kita bahas hari ini. Banyak sekali ya, tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa terbantu dan jadi dapat gambaran gitu ya, sebenarnya teknologi kita nih di era sekarang ini seperti apa sih ya. Nah, karena kita masuk ke penutup, mungkin Adin mau ada closing statement ya, lebih ke kesimpulan deh atau insight nih yang aku dapatkan. Bahwa kalau insight aku dapatkan adalah gini, pengembangan teknologi seiring perkembangan zaman itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan manusia. Bukan teknologi yang mengendalikan manusia, tapi justru harusnya manusialah nih yang mengendalikan teknologi, yang mengendalikan sejauh apa sih teknologi ini bisa membantu kita, mendukung kita, dan bagian mana yang tidak mendukung kita ya tidak usah, maksudnya ya membantu kita aja gitu loh. Yang kita ambil adalah yang membantu kita gitu. Kemudian juga jangan sampai teknologi ini mengendalikan bagaimana manusia berperilaku dan menjalankan aktivitas perannya, tapi harusnya manusialah yang pegang kendali bagaimana menggunakan teknologi. Bagus banget tuh kata-katanya. Oke, dan karena topik kita sebetulnya cukup luas ya hari ini tentang teknologi dan sosial media, mungkin dan mental health Kak, jangan lupa. Dan mental health juga gitu ya. Mungkin kami mau undang teman-teman nih atau sobat berkawan ya yang lagi nonton podcast ini, mungkin boleh dibantu komen, dibantu kasih masukan. Topik apa sih yang paling kalian tertarik gitu ya tentang teknologi dan mental health ini? Tadi kan ada banyak banget tuh yang kita bahas. Nah, apa sih topik yang lagi mau dibahas secara spesifik? Mungkin bisa dibantu komennya gitu ya, supaya untuk next episode kita bisa bahas itu bareng-bareng lagi. Oke, kalau gitu obrolan kita udah banyak. Udah closing statement juga gitu ya. Kita juga udah minta teman-teman untuk memberikan ide-ide lain nih terkait dengan teknologi dan mental health gitu ya. Kalau gitu kita akhiri Tech Talk BRK Podcast pada hari ini. Terima kasih Kak Revil udah bincang-bincang. Terima kasih juga gitu Nadine. Ya. Kita tunggu topik-topik berikutnya ya Kak ya, untuk kita bahas terkait dengan teknologi dan mental health di episode berikutnya. Di episode berikutnya dari antara scroll dan survive. Nah, karena kita masih nunggu nih semua ide-idenya gitu ya. Jangan lupa nonton Tech Talk BRK Podcast. Jangan lupa subscribe juga, karena jangan sampai ketinggalan sama topik-topik berikutnya terkait dengan teknologi dan mental health. See you. See you.